Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Al-Quran dalam Ilmu Pengetahuan Modern. Saya Mila Tulislamia dan ini rekan saya dan ini sebelah saya Nurul Hidayatul 5. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Al-Quran dalam Ilmu Pengetahuan Modern. Saya Mila Tulislamia dan ini rekan saya dan ini sebelah saya Nurul Hidayatul 5. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Al-Quran dengan Ilmu Pengetahuan Modern. Yang pertama yaitu latar belakang. Secara bahasa, Al-Quran merupakan akar kata bahasa Arab dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Selain itu, definisi di atas terdapat pendapat lain mengenai definisi Al-Quran dari segi kebahasaan, yakni lafaz Quran bukanlah mustaq dari qara'a melainkan isim, alam atau nama sesuatu untuk sebuah kitab yang mulia, sebagaimana halnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Penamaan kitab ini dimulai sebagaimana halnya dengan kitab-kitab lainnya. Penamaan kitab ini dikhususkan kepada kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah. Sedangkan secara istilah, menurut Muhammad Ali Al-Sobuni, beliau mendefinisikan Al-Quran adalah kalamullah yang tiada tandingannya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana alur proses dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana logika dan algoritma dalam Al-Quran. Tujuan penulisan. Yang pertama ada untuk mengetahui alur proses dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana logika dan algoritma dalam Al-Quran. Pembahasan. Yang pertama, alur proses Al-Quran dalam pendidikan modern. Satu hal yang sangat penting bahwa Islam dianggap sebagai agama yang benar karena keselarasannya dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena relevansinya dengan kehidupan serta keberadaan ilmu-ilmu di dalamnya dianggap sebagai anugerah bagi manusia. Khususnya kaitannya antara Al-Quran dengan sains dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai salah satu keistimewaannya yang utama. Penekanan pada hubungan Al-Quran dengan sains menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Tujuan diturunkan Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup manusia. Tanpa Al-Quran, manusia tidak dapat hidup terarah. Al-Quran dianggap sebagai pedoman atau panduan yang esensial bagi kehidupan manusia. Tanpanya, manusia dianggap sulit untuk menjalani hidup yang terarah atau teratur. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran memiliki peran penting dalam memberikan arahan moral, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk membimbing kehidupan manusia. Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa siapapun yang memiliki pengetahuan tentang metodologi mempelajari Al-Quran akan menerima hadiah yang sangat berharga dari Tuhan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menemukan kebijaksanaan dan manfaat yang luar biasa, yakni nilai-nilai ilahi yang menjadi panduan bagi manusia dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.
Menurut Ahmad Baiquni, semua pengetahuan yang dibutuhkan manusia sebenarnya tersedia dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan panduan utama ilmu pengetahuan yang mencakup segala hal tanpa terkecuali. Semua aspek kehidupan manusia diatur di dalamnya, termasuk yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah atau hablum minallah, hubungan antara sesama manusia, hablum minannas, serta aspek-aspek ilmu lainnya seperti kepercayaan, sosial, alam, lingkungan, pengetahuan, agama, umum, dan ilmu lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Surahul Azim, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Oleh karena itu, manusia perlu berupaya bersungguh-sungguh untuk membaca, memperhatikan, dan memahami setiap petunjuk Al-Quran yang memberikan pengetahuan lengkap. Dalam Al-Quran ada beberapa proses yang menjelaskan terutama terkait dengan penciptaan manusia dan turunnya Al-Quran. Berikut adalah alur proses yang paling relevan terkait penciptaan manusia dan turunnya Al-Quran. Penciptaan manusia. Yang pertama, penciptaan dari tanah. Manusia diciptakan dari saripati tanah liat. Proses ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 12 sampai ayat 14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi segumpal darah. Lalu kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Lalu kami jadikan segumpal daging itu menjadi tulang. Lalu kami pakaikan tulang itu dengan daging. Kemudian kami jadikan tulang dan daging itu hidup dengan ruh. Dan kami jadikan kamu berdua, manusia dan jin, pasangan-pasangan sesuai dengan keinginan Allah. Sesungguhnya di antara kamu ada yang disesatkan dari jalan yang benar. Maka pasti kami akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mau berada di jalan yang benar. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan jin untuk menguji mereka, dan kami telah menyediakan neraka jahanam untuk orang-orang yang kafir. Surat Al-Mu'min ayat 12-14. Yang kedua ada perkembangan janin. Janin mengalami proses perkembangan dalam rahim, dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, dan disempurnakannya tubuh manusia ini. Setelah terbentuk, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Proses ini dijelaskan dalam surat Al-Sajdah ayat 7-9 yang artinya, dan kami telah menciptakan manusia dari saripati yang alami. Kemudian kami tinggalkan dia sebagai seorang yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan kami telah menciptakan untuk dia pasangan dari jenisnya, agar dia merasa nyaman kepadanya. Dan kami telah menetapkan kehidupan dan kematian untuk dia. Dan kami telah menetapkan baginya masa penuh dan masa yang telah ditentukan. Dan kami menjelaskan kepadanya ayat-ayat kami, agar dia kembali kepada kami. Surat As-Sajdah ayat 7-9. Yang kedua ada terciptanya Al-Quran. Fase pertama turunnya Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke dalam Lauhul Mahfuz. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itulah adalah
Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, fase kedua turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai perbedaan antara kebenaran dan kesesatan. Syahrul Ramadan, yang dimana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai perbedaan antara kebenaran dan kesesatan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, logika dan algoritma dalam Al-Quran. Algoritma dalam pemahaman umum merupakan urutan langkah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan sesuatu. Algoritma pada masa kini diidentikan dengan ilmu komputer karena sudah menjadi ilmu dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman. Selain itu, algoritma menjadi sangat berguna untuk menentukan langkah efektif dalam menentukan langkah. Kata algoritma diambil dari nama ilmuwan Muslim Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dari Al-Khwarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan dialih bahasakan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma kemudian banyak dikembangkan oleh sarjana-sarjana barat hingga menjadi pionir atas ilmu komputer seperti yang ada sekarang ini. Nah, berkaitan dengan algoritma yang ada di dalam Al-Quran, ini sangat berhubungan dengan ciri dari algoritma itu sendiri. Donald E. Knuth menyatakan bahwa ada beberapa ciri algoritma, diantaranya adalah definitives, yaitu dalam suatu algoritma, setiap angka harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak ambigu. Ciri algoritma tersebut memiliki keyakinan bahwa kitab suci Al-Quran tentu juga memiliki kesempurnaan algoritma. Dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Algoritma merupakan jenis struktur algoritma yang mudah untuk diidentifikasi sebagai kitab suci umat Islam dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran juga memiliki keterkaitan antara ayat dan surat. Dari sekian banyak ayat yang ada, struktur bisa dilihat dari rangkaian ayat yang ada, baik dalam satu arah maupun antar surah. Beberapa contoh algoritma yang ditemukan dalam Al-Quran. Yang pertama, algoritma runtutan. Yang kedua, algoritma percabangan. Yang ketiga, algoritma perulangan. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya berisi pesan spiritual, tetapi juga mengandung struktur logis yang dapat diinterpretasikan sebagai algoritma dalam beberapa aspek. Dari penjelasan yang telah disampaikan teman-teman saya dapat disimpulkan yaitu Al-Quran tidak hanya berisi pesan spiritual, tetapi juga syarat dengan prinsip-prinsip berpikir logis yang integratif, konstruktif, dan solutif. Prinsip-prinsip ini membantu dalam argumentasi, integrasi, dan konstruksi makna yang efektif struktur algoritma dalam Al-Quran, seperti algoritma runtutan, algoritma percabangan, dan algoritma perulangan. Al-Quran mengandung banyak ayat yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Penjelasan mengenai ketuhanan dalam Al-Quran bertujuan untuk memberikan bukti kebenaran risalah Nabi dan membuat masyarakat Arab mudah menerima dan meyakini konsep-konsep Islam. Dengan demikian,
Al-Quran tidak hanya berisi pesan spiritual tetapi juga mengandung struktur logis yang dapat diinterpretasikan sebagai algoritma dalam beberapa aspek, serta menggunakan logika untuk memberikan bukti kebenaran dan keindahan wahyu. Cukup sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena al-insanu ma'alul khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.